Surat Al-Fatir ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi waddawabi wal an'ami mukhtalifu alwanu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil mulama'u. Inna lal azizul ghafur, yang artinya demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak dan bernyawa, dan hewan-hewan ternak yang ada bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah memperkasa lagi Maha Pengampun. Surat Al-Fatir ayat 28 ini menjelaskan tentang kebesaran Allah melalui keanekaragaman ciptaannya, seperti manusia, hewan, dan ternak yang berbeda warna dan jenisnya. Selanjutnya surat Az-Zumar ayat 9. Bal hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Innama yatadakkaru ulul albab. Artinya, adakah sama orang yang tidak mengetahui, adakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya yang berakal saja yang dapat menerima pelajaran. Surat Az-Zumar menegaskan bahwa orang yang berilmu tidaklah sama dengan orang yang tidak berilmu. Hanya orang yang berakal sehat yang mampu mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah. Selanjutnya surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila fansuzu yarfa'illa ladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang memberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat ini mengajarkan pentingnya sikap saling memberi ruang dan menghormati sesama dalam majelis. Selanjutnya surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Penjelasan ayat ini adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang memberitakan beliau untuk membaca dan belajar dan menyebut nama Allah. Ayat ini menekankan kekuasaan Allah dalam menciptakan manusia dari sesuatu yang kecil dan hina, segumpal darah, dan menunjukkan kekuatan ilmu. Surat Al-Imran ayat 90-91 yang bunyinya innallazina kafaru ya'da'in manihi innallazina kafaru ya'da'imanihi summazdadu kufrullani tukbala taubatuhum
wa ulaika humus solihin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir telah beriman kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan pernah diterima taubat mereka. Mereka itulah orang-orang yang sesat. Mengingat tentang penjelasannya itu mengingat tentang orang-orang yang telah beriman kemudian murtad dan terus menerus dalam kekafirannya. Yang selanjutnya surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyaffiru ka'affatan falawla tafaru min kulli firqam minhum ta'ifatu la yatafaqihum fid dini waliyuziru faumahum idza raja'u ilaihim la'allahum tattadun. Yang artinya tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semua ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari setiap golongan di antara mereka? Beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka dapat menjaga dirinya. Penjelasan ayat ini menekankan pentingnya pembagian tugas dalam komunitas Muslim. Sebagian harus tetap tinggal untuk mempelajari agama. Selanjutnya surat Al-Ankabut ayat 19 dan 20. Awalam yarau kaifa yudi'ullahal khalqa thumma yu'iduh inna dhalika 'ala Allah yasira. Kul siru fi ulati taturu kaifa yadal khalqa thumma Allah yushi'ul bah innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya dan tidaklah mereka melihat bagaimana Allah memulai ciptaan kemudian mengulanginya, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Katakanlah kepergian di bumi, maka lihatlah bagaimana Allah memulai ciptaan kemudian Allah akan mengulanginya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Penjelasannya, ayat ini mengajak umat manusia untuk merenungkan penciptaan alam semesta sebagai bukti kekuasaan milik Allah. Selanjutnya hadis tentang perintah menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya itu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Hadis ini menunjukkan bahwa penuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim tanpa memandang jenis kelamin. Selanjutnya hadis tentang pendidikan. Mayuridillahi bihi khaira yufaqihu fid din. Hadis Bukhari dan Muslim. Artinya barang siapa yang Allah hendaki kebaikan kepadanya, dia akan menjadikan faham agama. Hadis ini menekankan pentingnya pemahaman agama sebagai bagian dari pendidikan yang terbaik. Terakhir hadis tentang etika menuntut ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, yaitu artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Penjelasan hadis ini mengajarkan etika penting dalam menuntut ilmu, yaitu bahwa ilmu harus mendatangkan rasa takut dan takwa kepada Allah.